Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi dan juga selamat siang bagi teman-teman yang baru nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Paripta Paraswari dengan NIM 19070163132. Di sini saya akan membahas tentang kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kekuasaan struktural. Nah, di sini saya akan ngebahas dari pengertiannya masing-masing ya. Yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Sementara untuk struktur, jika dipandang dalam konteks komunitas atau organisasi, memiliki arti sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusianya pada lingkup perusahaan tersebut kemudian nantinya akan memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Nah, perlu diketahui nih bahwa sebuah kekuasaan itu akan ditentukan oleh struktur dalam organisasi, karena struktur organisasi itu terkadang dipandang sebagai suatu mekanisme yang mengendalikan serta juga mengatur jalannya organisasi. Nah, melalui sebuah struktur itu nantinya akan terbentuk suatu pola komunikasi dan juga arus informasi. Jadi, struktur organisasi ini juga bisa menciptakan sebuah kekuasaan dan wewenang formal dengan cara mengkhususkan orang-orang tertentu supaya mereka melaksanakan tugas pekerjaan, terus juga bisa kayak membuat keputusan tapi dengan memanfaatkan kekuasaan informal. Posisi formal dalam organisasi itu berkaitan banget gitu sama yang namanya kekuasaan dan wewenang. Jadi kayak tanggung jawab, wewenang atau hak-hak lainnya itu bisa muncul dari posisi seseorang. Jika posisi seseorang dapat dibilang dia punya posisi yang tinggi gitu ya di organisasi itu, maka ia akan memiliki tanggung jawab, wewenang, serta hak lainnya yang lebih besar daripada orang lain yang berada di bawah posisinya. Nah, terus terdapat kayak perkataan dari seorang ahli di mana dia mengemukakan bahwa kekuasaan struktural seseorang itu berasal dari satu, ada penggunaan sumber daya, informasi, serta dukungan. Dan yang kedua, ada kemampuan memperoleh kerjasama untuk melakukan pekerjaan yang penting. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pertukaran jaringan. Masih sama seperti yang sebelumnya, akan saya bahas sendiri-sendiri juga. Dalam teori pertukaran atau exchange theory, itu berfokus pada pandangan di mana manusia sebagai rational profit. Maksudnya, setiap interaksi yang dilakukan manusia itu akan diorientasikan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sedangkan menurut teori jaringan atau network theory, itu memandang bahwa manusia memiliki jejaring interaksi karena adanya kesamaan norma dan nilai, serta juga karena adanya proses sosialisasi. Jadi dari kedua teori ini memang memiliki korelasi. Bila mana seseorang atau suatu kelompok ingin melakukan pertukaran namun tidak memiliki jaringan, maka tidak akan membuahkan hasil, sehingga keuntungan yang diinginkan pun tidak akan tercapai gitu. Begitu juga dengan apabila terdapat sebuah pertukaran jaringan, tetapi pertukaran tersebut tidak dilandaskan pada norma dan nilai yang berlaku, maka proses pertukaran jaringan tersebut kemungkinan besar tidak akan menemukan titik terang. Berdasar pada masing-masing teori yang telah dijabarkan, konteks pembahasan kali ini mungkin mengacu pada asumsi bahwa kekuasaan struktural itu dapat terjadi karena tidak luput dari yang namanya pertukaran jaringan. Karena karena sebuah proses pertukaran itu dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi, baik yang sifatnya formal maupun informal. Nah, jaringan komunikasi formal itu biasanya kayak mengacu pada struktur organisasi. Jadi
Untuk jaringan formal ini ada arahnya gitu, yaitu atas ke bawah, bawah ke atas, atau yang lurus saja horizontal gitu. Sedangkan untuk jaringan komunikasi informal itu biasanya dia nggak bergantung pada struktur organisasi, jadi kayak ya bentuknya kayak komunikasi antar sesama rekan kerja aja gitu. Bahkan kayak misalnya ada si A ngasih kabar berita gitu ya, apa yang terjadi di perusahaan tersebut ke temannya, itu juga udah termasuk komunikasi informal. Nah, karena tadi udah disinggung tentang arah jaringan komunikasi formal yang atas bawah, bawah atas, atau yang horizontal, dari arah tersebut aja kita udah bisa ngeliat ya kalau di dalamnya itu memang meliputi kekuasaan struktural. Nah, untuk komunikasi yang datangnya dari atas ke bawah itu bisa berupa kayak perintah, penjelasan mengenai tugas, tata cara atau prosedur, atau juga langkah-langkah mengenai perintah yang harus dilaksanakan. Sementara untuk komunikasi dari bawah ke atas itu bisa berupa usulan, laporan pelaksanaan tugas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk komunikasi yang horizontal itu biasanya terjadi di antara sesama rekan kerja, kayak yang tadi dicontohin, atau bisa juga kayak misalnya orang dari departemen A berbagi informasi ke orang dari departemen B. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam komunikasi secara horizontal, asal memang hierarkinya mereka itu sama gitu, setara. Nah, berikutnya kita masuk ke sumber kekuasaan struktural. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada ketergantungan. Nah, ketergantungan di sini contohnya seperti misal departemen A bergantung kepada departemen B untuk sebuah informasi atau kerjasama supaya mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan efektif. Maka departemen B ini memiliki sumber kekuasaan terhadap departemen A. Nah, yang kedua ada kesentralan. Kesentralan di sini itu berkaitan dengan tingkat pentingnya suatu departemen, di mana dia bekerja itu untuk tujuan utama organisasi. Jadi semakin penting departemen tersebut bagi organisasi, maka kekuasaannya pun juga semakin besar. Lalu yang ketiga ada sumber dana. Sumber dana ini mengacu pada departemen yang bisa menghasilkan dananya sendiri, khususnya jika mereka mampu menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan departemen lainnya. Nah, udah pasti nih departemen tersebut bakal mendapat keuntungan yang lebih daripada departemen lainnya. Yang keempat ada ketidakberlanjutan. Ketidakberlanjutan di sini itu berarti seberapa mudah fungsi dari departemen tersebut dapat tergantikan oleh yang lainnya, sehingga departemen tersebut jadinya kayak memiliki kekuasaan yang rendah karena yang mudah tergantikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada menghadapi ketidakpastian. Nah, di sini maksudnya itu departemen yang memiliki kemampuan menurunkan ketidakpastian bagi departemen yang lain, maka departemen tersebut bakal memiliki kekuasaan yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang UAS nih, atau Unity of Science, dengan topik surat At-Taubah ayat 34. Nah, surat At-Taubah ayat 34 ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Keterkaitannya dengan pembahasan kali ini kurang lebih tentang bagaimana seorang penguasa atau orang-orang yang memiliki kekuasaan itu seharusnya bisa bersikap bijaksana terhadap kekuasaan yang dimilikinya.
Jadi dengan kata lain, bila mana kekuasaan tersebut bisa bermanfaat bagi hal lain di sekitarnya, maka orang yang berkuasa tersebut ya harus gitu mengalokasikan kekuasaannya untuk membantu yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi kekuasaannya jangan hanya dinikmati secara pribadi gitu, karena apabila dinikmati secara pribadi maka ya kelak dia bakal dapat balasan yang setimpal saat di akhirat nanti gitu. Karena secara tidak langsung dia kan udah kayak turut serta menyusahkan atau menyulitkan pihak-pihak yang sedang membutuhkan bantuan, yang mana bisa saja mereka kayak jadi tertolong dari kekuasaan yang dia miliki gitu. Tapi karena dia hanya menikmati secara pribadi, ya jadi kan berarti dia nggak bijaksana. Baik, kita sudah sampai di slide terakhir, yang mana berarti pembahasannya sudah selesai ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menyimak sampai terakhir ini. Bila mana ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.